Oke guys, balik lagi bareng gue Rafael. Di video kali ini gue bakal membahas raket lagi. Gue baru beli raket, 2 raket dari 100 lagi. Setelah gue pikir-pikir, 100 itu lagi mendominasi pasar ya akhir-akhir ini di kelas kalangan bawah maupun menengah. Atasnya juga mereka ada seperti Flutter S dan kawan-kawannya untuk harga sejutaan ke atas. Tapi untuk sekarang gue bakal bahas yang tipe murahnya dulu, atau bisa dibilang varian murahnya dari 100. Oke. Sebelum bahas raketnya, gue bakal ngasih tau kalian dan berterima kasih kepada kalian untuk yang udah subscribe. Sekarang udah ada di 1100-an, hampir 1200. Sebenarnya gue mau bikin giveaway ini di 1000 sebelum 1000 supaya enak. Cuma karena gue udah agak lama nggak bikin konten dan nggak ngeliat channel, jadi agak terlambat. Oke, jadi gue mau giveaway satu buah raket. Ini adalah raket Protect Wave 7. Raket ini pernah gue bahas di channel gue juga, dan menurut gue ini adalah raket yang bisa gue rekomendasiin buat kalian semua. Dan karena menurut gue rekomendasi ini cukup bagus buat kalian, jadi gue bakal giveawayin aja raketnya, karena menurut gue ini enak. Dan ini masih bagus banget raketnya. Ini enak banget dan elegan gitu kan. Jadi kayak menurut gue ini cocok banget buat gue giveaway, karena menurut gue juga ini salah satu rekomendasi raket ya. Oke, gitu aja. Kalau kalian mau ikut giveaway-nya, silahkan seperti biasa cek Instagramnya gua, Rafael_win. Biasa, atau gue belum upload ya, belum, mungkin ya nanti sore kali ya. Setelah video ini tayang, gak lama, gue bikin deh. Oke, postingannya seperti biasa. Kalian tinggal ikutin aja cara-cara ikut giveaway-nya. Oke, jadi ada 2 raket. Gue bakal bahas satu-satu dulu. Jadi video ini bakal agak durasinya panjang. Gue gak tau isinya yang mana aja lah, dulu ya, salah satu. Oke. Jadi yang pertama kita bahas itu raket yang 100 Colt 77 atau 77 lah ya. Oke, jadi di sini gue include dapat grip anduk yang sebenarnya nggak bakal gue pakai juga, karena gue nggak cocok banget pakai anduk. Dan gue pakai senar itu 100 600S. Karena ini varian raket murah, jadi menurut gue kalau pakai raket pakai senar yang kayak BG66 Ultimax atau sejenisnya yang harganya udah 100 ribuan itu kurang worth it, ya kan? Karena raketnya sendiri ini gue beli di harga cuma 300 ribuan. Oke, jadi bentar. 100 ini tipenya itu tipe attack. Menurut mereka. Tipe attack yang ringan ya, guys. Tipe attack yang ringan. Oke, kita bahas dulu sedikit dari spek yang mereka kasih. Jadi balance-nya itu ada di 305, shaft fleksibel, terus tarikan bisa di 32 lbs, dan beratnya itu dari 77 gram atau 5U. Oke, jadi raket ini gue beli pertama karena gue lagi cari raket ringan, karena gue cedera bahu kan, jadi nggak bisa main yang sampai pakai agak berat. Jadi gue coba cari raket ringan lagi, karena semua raket ringan gue udah pada gue jualin ya kan, kayak Victor Thruster HMRL, terus apalagi tuh yang ringan-ringan si siapa, Power YT ya kan. Jadi udah pada habis raket ringan gue, paling tinggal itu doang sih. Nih Winsome 78, tapi karena itu raket kenang-kenangan, jadi kayak gue sayang buat gue pakai, takut patah, jadi pajangan aja. Oke, kita bahas dulu Colt 77. Jadi dia ada vapor shaft S 68 mm, jadi harusnya shaftnya itu kecil mini ya. Nanti kita ukur realnya. Oke, untuk di sini ada nano frame system, terus ada head heavy, curve, dan udah sih, dia nggak ada tulis spek lagi yang lainnya. Oke, kita cek dulu sesuai urutan mereka. Pertama dari balance ya, balance. Oke, balance-nya itu ada di 310. Balance itu ada di 310 karena ini gue udah pakein senar ya guys. Jadi otomatis naik sedikit, dan nanti kalau gue udah pakai regrip lagi dia pasti turun. Oke, untuk shaftnya itu fleksibel. Bisa gue bilang kalau untuk shaft ini fleksibel ke arah medium ya, nggak fleksibel pure, karena dia masih ada yang ketahan rasanya. Oke, fleksibel medium.
Untuk berat itu dari 77 gram. Jadi kita tes dulu. Sekarang berat itu ada di 83,7, berarti karena udah disenar juga jadi naik sedikit ya guys, sekitar 6 gram. Dan yang bisa gue lihat dari sini adalah dia nggak nempel kiri atau kanannya ke bawah, jadi otomatis raket ini termasuk raket yang cukup stabil meskipun memang masih agak slack ke arah sini. Jadi agak ke sini sedikit. Jadi bagian sini masih agak lebih berat dari sini, tapi untuk raket di harga 300 ribuan dan dia bisa ngasih kestabilan yang oke, menurut gue itu udah oke banget. Karena ini harganya kita balik lagi ke harga 330 ribu kalau gue nggak salah. Nah, kalau terakhir gue beli 100 Atomic 77, dia kan harganya di sekitar 480 ribuan kan. Jadi otomatis itu kayak hampir 2 kali harga daripada ini. Jadi kalau kalian mau mungkin raket ringan, rekomendasi gue untuk sekarang coba ini. Tapi gue belum bisa rekomendasiin pasti karena gue sendiri belum coba gitu kan. Tapi untuk 100 menurut gue udah nggak usah diraguin sih. Kualitas mereka itu oke. Ini gue nggak di-endorse ya. Gue review sendiri buat gue sendiri. 100 itu kualitasnya oke meskipun mereka brand baru. Jadi menurut gue bisa cukup percaya lah. Apalagi untuk 100 ini udah ada logo PBSI-nya guys. Ya, jadi dia udah kayak resmi gitu. Jarang-jarang lo raket murah pakai logo-logo PBSI ya kan. Udah beragam raket gue coba dan ya nggak ada logo PBSI. Nah ini ada PBSI-nya nih guys. Berarti mungkin apa produksi di Indonesia ya? Nggak ada made in lagi. Ada made in, oh ada. Oh oke. Made in tetap di Cina. Jadi ini Colt 77 Superlight, warna itu dark purple orange. Jadi yang bikin gue suka varian ini, jadi dia ada beberapa warna, ada 6 atau 5, gue lupa. Putih apa, hitam dan sejenisnya. Nah, kombinasi gitu ya semua warnanya. Nah, yang ini paling gue suka. Sebenarnya yang suka dan tidak suka ya guys. Gue suka karena di bagian sini, di purple-nya itu keren, kayak elegan gitu. Agak-agak satin lah ya bahasanya. Nah, sedangkan untuk si orange ini kayak nanggung. Dia orange biasa gitu, nggak glossy, nggak doff. Jadi kayak di sini udah keren, di sini kurang. Dan semua varian hampir kayak gitu. Jadi otomatis gue pilih yang masih ada gue sukanya warnanya. Ungu. Warna biru juga lumayan cakep, cuma ya gue lebih suka ungu aja gitu. Oke, untuk tarikan senar itu ada di 4 simpul 28 lbs. Senarnya seperti tadi gue bilang 600S 100. Kita dengar dulu soundnya. Sorry. Untuk sound memang nggak terlalu bisa nyaring atau bagus gimana. Dia masih agak mendem. Karena ini senar juga kan senar yang 20 ribuan ya. Setara itu kayak BG6, BG5. Sedangkan si 100 600S ini bisa gue bilang speknya itu sama kayak BG6, BG5. Sedangkan harganya setengah daripada BG6 atau BG5. Kalau BG6, BG5 itu sekitar 50-70 ribu di pasaran. Dan ini cuma 20 ribuan. Kurang lebih naik turun ya di situ. Jadi ini termasuk senar yang oke banget. Dan kalian akan overkill banget kalau makein senar-senar 120 ribu gitu kayak Ultimax, X-Bolt, gue biasa Yonex sih ya, itu kayak gitu-gitu. Itu kayak overpower banget, jadi kayak nggak worth it di raketnya dengan harga segini. Oke. Jadi kurang lebih gitu untuk si Colt 77. Bisa gue bilang sih ini cukup cakep raketnya untuk harga 300 ribuan. Dan kalau menurut kalian harga 300 ribuan ini udah cukup murah dari 100, gue bakal ngasih lagi satu rekomendasi raket yang baru gue beli. Ya, ini dia. 100 lagi. Kali ini yang bakal kita bahas adalah Jadi sama ya guys, gue pakai senarnya tetap sama. Ini salah satu andalan gue untuk senar-senar raket di raket-raket murah. Gue nggak di-endorse, balik lagi. Gue nggak di-endorse, ini hasil pengalaman sendiri. Dan dapat grip lagi yang nggak bakal gue pakai. Dan gue beli satu grip 100. Gue juga lagi cari grip-grip ya yang murah. Mungkin kalian punya rekomendasi grip murah yang enak gitu dan nggak gampang licin. Karena gue udah pakai beberapa kayak Li-Ning, terus si RS, terus Fly Power itu agak licin. Tapi ya gue dapat rekomendasi kemarin Fly Power atau RS ya. Pokoknya Neptunus, gue lupa mereknya. Itu katanya enak, mirip Yonex AC102. Nah, kenapa gue nyari grip murah? Karena gue kan raket review ya. Pakai lepas. Setiap kali ganti grip sekitar 25 ribu itu sayang banget.
kayak gue cuma pakai beberapa lama doang, jadi kayak sayang gue lagi cari-cari raket grip yang murah buat raket. Jadi kalau kalian punya rekomendasi tolong tulis saya di bawah. Oke, untuk yang kedua kita bakal bahas 100 Rock R8. Seinget gue nggak pilih warna yang ini, gue pilih warna yang lain. Warna apa yang gue pilih ya? Hitam ya kalau nggak salah atau apa gitu. Tapi ya udahlah, cuma warna doang nggak ada masalah. Yang penting kan kualitas raketnya ya. Oke, kalau yang tadi itu si 77 di attack, padahal raketnya ringan. Nah ini kebalikan. Ini ada di lightweight guys, di raket ringan. Oke, jadi gua nggak tahu mereka masang ininya apa, covernya kebalik atau memang udah bener. Oke, udah ada quality checknya. Oke gitu. Ya, lightweight. Oke. Rock R8, kita baca spesifikasinya dulu. Dia ada di balance di 300, shaftnya itu fleksibel. Tension itu under 32 lbs dan beratnya itu di 82 gram atau for you. Oke, gue mau kasih tahu kalian kalau ini lebih murah lagi daripada Colt 77. Harganya cuma 280.000. Ya, raket 200 ribuan dari 100 lagi. Udah gue bilang, raket 100 ini lagi mendominasi bawah dan menengah nih. Dan mungkin bentar lagi mereka akan meluncurkan produk-produk level high-end juga. Cuma kita lihat aja pasaran nantinya. Oke. Untuk kemulusan, ya di harga 200 ya, jangan banyak komplain. Oke, gue menemukan chip satu di sini. Oke, ada dua ya. Jadi di bawah sini ada satu, di dekat logo 100 agak kiri dikit, dan di bagian atasnya di tulisan O. Nanti gue zoom in aja biar kalian lebih jelas. Oke, raketnya juga gue pakai 600S dengan tarikan 28 lbs, 4 simpul lagi. Ya, jadi nggak bisa ting-ting atau gimana, jadi suaranya biasa aja. Oke, kita ukur dulu balance point-nya. Ikutin aja arahan dari mereka ya kan. Balance itu ada 300. Wow, langsung ketemu. Balance itu ada di 310, sama kayak yang tadi kalau 77, karena gue udah pakai senar. Ada di 310 guys. Balance ada di 310. Terus kita coba timbang. Menurut klaim itu ada di 82 gram. Jadi harusnya naik sekitar sama lah ya, 5 gram ya. 5-6 gram. Ada di 87,6 ya. Dari 82 kurang lebih naik 5 gram. Dan ya untuk raket 200 nggak stabil ya guys. Satu sisi berat sebelah. Ya, jadi berat di sini. Ya namanya juga raket harga 200-an, jadi jangan ekspektasi terlalu tinggi. Kalian mau high end dengan harga 200 itu sangat mustahil. Jadi harus ada hal-hal yang dikorbankan seperti cat dan kestabilan raket. Kedua raket sama yang tadi gue lupa bilang kalau itu isometrik ya. 76 gromet. Zaman sekarang itu memang kayak udah zamannya 76 gromet. 72 udah hampir tidak laku di pasaran. Kecuali kalian membeli raket-raket compact. Sedangkan raket compact sendiri juga udah berusaha 76, kalau nggak dia bikin jadi genep. 68 ya, ada nggak sih 68? Kayak waktu itu gue pernah baca ada gromet cuma 68. Untuk grometnya sendiri di bawah ada gromet U 4 titik, di bagian atas grometnya biasa aja, warna hitam polos biasa. Oke, Rock R8, di sini juga ada logo PBSI-nya. Terus ada tulisan 100-nya. Gue pengen coba nih. Vapor Chef 7 mm. Kita coba. Iya, 7 mm. Oke lah. Untuk build quality-nya gue nggak bisa tahu. Gue harus main dulu. Semoga sih, gue sih benernya nggak pengen banget sih yang namanya ngetes build quality. Kayak build quality itu kalian bakal tahu kalau kalian ngadu ya kan. Kalau kalian tepok senar, raket apapun nggak bakal ketahuan. Tapi kalau kalian ngadu, kalian bakal bisa ngeliat ngechip atau enggak, atau dia malah retak, atau catnya doang ya kan. Tapi gue sih nggak rekomendasiin ngetes build quality.
Karena percaya aja dengan raket-raket zaman sekarang yang menurut gue udah bisa kalian pegang nama brand ya, mereka pasti minimal mikirin kepercayaan konsumen. Harusnya sih 100, soalnya 100 juga mulai bagus di pasaran. Kalau mereka tiba-tiba sok-sok ngurangin bahannya dan jadi rusak, itu merusak brand mereka sendiri. Jadi oke lah, kecuali kalian pakai raket-raket, balik lagi raket palsu atau KW ya, itu di luar batas kemampuan gue buat menilai, karena gue udah nggak percaya dari awal dan nggak bakal gue beli raket KW. Jadi gitu aja untuk raket ini, white gold blue ya, white gold blue. Ada kesalahan warna sih di sini, tapi nggak apa-apa lah. Oke guys, jadi untuk gimana feel permainannya gue belum bisa nilai. Nanti gue seperti biasa di video review, ini baru di bagian unbox aja dulu. Untuk si Colt ini sih gue bakal tahu banget nih, tipikal raket kayak gini cocok banget buat cewek-cewek atau pemain depan yang suka ngedrive flashing. Untuk headnya agak heavy ya kan, jadi udah pasti enak juga buat smash ringan, nggak yang power smash, tapi smash cepet gitu, karena kalian nge-swing pindah kanan kirinya tuh cepet. Oke. Dan gue bisa kasih nilai untuk sementara karena kualitas cat yang ini cukup baik ya, gue bisa bilang ini cukup baik di harga 300 ribuan. Ya ini gue bisa kasih nilai sekitar 8/10, dan sisa penilaian bakal gue lakuin setelah gue review. Dan kalau untuk yang ROG R8 ini, dia bakal bisa kasih power smash sih, nggak sampai power smash, medium smash. Jadi kayak ada smash ringan, smash menengah, smash berat ya di pikiran gue tiap kali. Jadi ini kayak smash menengah karena dia masih agak ringan sih. Emang bener sih kayak tadi dia tulis lightweight, meskipun yang ini lebih ringan. Lightweight. Oke, ini cukup enak untuk di swing, tapi untuk hasil di lapangan nanti kita coba lagi. Untuk raket ini sih oke sih, gue bilang untuk harga 200 ribuan. Kalau kalian mau cepet-cepetan nih, karena yang gue lihat dari official store sendiri, ini belum muncul di Instagramnya 100. Kalau yang terakhir itu Atomic Dark Sword ya, atau apa tuh yang itu. Sebenarnya gue mau beli itu tadinya. Cuma gue kayak nggak penasaran lagi karena udah banyak yang review ya. Gue lihat ini udah, oh ya gini reviewnya, kayak jadi di otak gue udah terpatri, oh gue udah tahu nih raketnya kurang lebih gimana. Nah kalau yang ini kan gue belum tahu nih, jadi gue kayak penasaran. Gue beli raket karena suka dan penasaran ya guys. Jadi ya menurut gue ini cukup bikin gue penasaran dua raket ini. Jadi kalau kalian mau yang Colt ini harganya 330 ribuan, 300 ribuan dah, masih under 400. Sedangkan kalau yang ini 280, kalau berikut senar ya 300an lah. Oke. Jadi dua-duanya mirip lah, harga sekitar beda 30-40 ribu. Kalian tinggal pilih mau yang mana. Tapi kalau dari sekilas gue bakal saranin kalian untuk Colt 77. Tapi kalau menurut kalian power kalian pengen yang gedean ya, pilih yang ROG R8. Dua-duanya yang pasti udah PBSI. Oke. PBSI guys. Gitu aja untuk, oh ya gue lupa kasih penilaian. Kalau yang ini gue bisa kasih nilai, karena harganya murah ya guys, 200an. Jadi ya mungkin sama ya, 8/10 untuk sementara. Memang agak mengecewakan di bagian catnya aja tadi. Di beberapa titik ada yang kayak nggak kecat gitu. Tapi it's okay, bisa kita maklumi lah ya 200 ribuan. Lagian raket nggak harus selalu perfect. Gitu aja pembahasan raket kali ini. Kalau kalian mau ikutan giveaway, jangan lupa ikutin cara-cara yang di awal yang udah gue bilang. Buat kalian yang punya masukan, kritik, komen, atau saran untuk video-video gue selanjutnya, kalian boleh tulis aja di kolom komentar di bawah. Kalau ada salah kata gue minta maaf. Mungkin kalau masukan-masukan yang tadi gue bilang kayak chip-chip dan sejenisnya untuk dicek, bisa masuk ke brandnya sendiri 100. Kekurangan kelebihan boleh coba kalian benerin aja sih, cek good quality, cek quality check up-nya lagi. Gitu aja pembahasan kali ini. As always, see you and bye-bye.